zaman itu dibagi dua. Ada zaman sekarang yang meluncur pada kebinasaan, ya. Zaman yang rusak, zaman yang penuh dengan penderitaan, dan ini akan binasa. Lalu kemudian ada zaman yang akan datang, zaman yang gilang gemilang, di mana umat Allah akan memerintah bersama dengan Allah selaku raja. Jadi kalau engkau hari ini dianiaya oleh bangsa lain, oleh negara lain, oleh kekuatan lain yang begitu mengerikan, menakutkan, ingat bahwa Allah itu berkuasa atas bangsa-bangsa. Sebab pada waktunya, oleh karena penghakiman, oleh karena murka Tuhan, tiga rentetan malapetaka, mereka itu akan datang berduyun-duyun. Ya. Di masa yang akan datang itu tidak ada hal-hal yang mengecewakan, tidak ada hal-hal yang membuat kita seperti direnggut, ya, oleh malapetaka. Nah, Wahyu bercerita tentang masa sekarang dan masa yang akan datang, dan ada perbedaan. Nah, perbedaan itu terjadi karena di masa yang akan datang itu Allah memerintah selaku raja. Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja mengulik setiap teks dan menimba setiap pesan yang sangat bernats dari setiap teks yang kita ulik. Pada episode kali ini, kita melanjutkan ulikan serial Kitab Wahyu yang dimulai sejak awal tahun 2025 sampai saat ini, dan pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 15. Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 8. Dan yang akan menolong kita mengulik teks Wahyu 15 ayat 1 sampai 8 ini adalah Bapak Pendeta Suta Prawira. Bapak Pendeta, terima kasih untuk kesediaan kembali datang ke studio YKB untuk boleh menjadi narasumber program Ngulik Alkitab. Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 8 dengan judul Dua Sisi Malapetaka di Masa Peralihan. Dua sisi malapetaka di masa peralihan. Kita akan memulai dalam doa. Mari Pak Pendeta membukanya dalam doa. Mari Bapak Ibu kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, kami mengucap syukur apabila kami boleh berkumpul kembali di sekitar firman-Mu. Kami diberi kesempatan untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menaungi hati kami semua, baik hamba-Mu maupun setiap para pemirsa acara Ngulik Alkitab, agar melaluinya kami beroleh berkat-berkat yang Engkau curahkan. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, kami mau serahkan Ngulik Alkitab pada saat ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Amin. Saya akan membaca Wahyu 15 ayat 1 sampai 8. Lalu aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Kemudian, aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, patungnya dan bilangan namanya, sambil memegang kecapi Allah. Mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Setelah itu aku melihat bait suci, kemah kesaksian, di surga terbuka. Ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian linen yang putih bersih, dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas.
Satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh dengan murka Allah, yaitu Allah yang hidup selama-lamanya. Kemudian bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Baik, Pak Pendeta, ini secara umum tentang Wahyu 15 ayat 1 sampai 8 secara umum ini mau menggambarkan tentang apa, mau menyampaikan pesan tentang apa. Ya. Baik, terima kasih Bu Santi. Kalau kita membaca kitab Wahyu secara keseluruhan, Wahyu adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, yang ditujukan kepada jemaat di Asia Kecil yang berada dalam penderitaan, yang ada di dalam penganiayaan, dan juga ada di dalam pencobaan-pencobaan kehidupan. Nah, di dalam kitab ini Yohanes membahasakannya melalui bahasa apokaliptik, ya, sebuah genre sastra ya tertentu yang mau menggambarkan pesan-pesannya melalui gambaran-gambaran yang penuh dengan simbol, ya. Jadi penuh dengan simbol karena pertama-tama berhadapan dengan penguasa yang lalim, jadi supaya tulisan ini bisa dibaca, beredar di jemaat Asia Kecil tanpa diberangus begitu. Oleh karena itu tulisan-tulisan yang disampaikan, tulisan-tulisan yang menggunakan simbol-simbol, yang para pembacanya bisa memahami apa yang dimaksud dengan simbol-simbol tersebut. Nah, tulisan ini sebenarnya ditulis untuk memberikan kekuatan, penghiburan bagi jemaat yang mengalami tantangan, orang-orang percaya yang mengalami penganiayaan, yang mau memberikan sebuah gambaran bahwa apabila mereka sekarang mengalami aniaya, penderitaan, ini bukan akhir dari segala-galanya. Yohanes sebagai seorang rasul yang berlatar belakang Yahudi, nampak di dalam tulisan-tulisannya itu konsep keyahudian yang cukup kental dalam cara berpikir, ya. Sebagai contoh, misalkan di dalam keyahudian, di dalam konsep orang-orang Ibrani, zaman itu dibagi dua. Ada zaman sekarang yang meluncur pada kebinasaan, ya. Zaman yang rusak, zaman yang penuh dengan penderitaan, dan ini akan binasa. Lalu kemudian ada zaman yang akan datang, zaman yang gilang gemilang, di mana umat Allah akan memerintah bersama dengan Allah selaku raja, ya. Satu zaman yang gilang gemilang, ya. Tidak ada penderitaan, tidak ada kejahatan begitu. Nah, tetapi zaman sekarang yang penuh penderitaan menuju kehancuran, menuju zaman yang akan datang itu dipisahkan oleh hari Tuhan, Yom Yahweh, ya. Nah, konsep Yom Yahweh itu ada di dalam kerangka berpikir Yohanes, ya. Hari Tuhan itu adalah hari peralihan dari zaman sekarang ke zaman yang akan datang. Nah, di hari peralihan, di hari Tuhan itu akan ada banyak kejadian-kejadian yang dahsyat dan juga bisa mengerikan. Nah, kejadian-kejadian yang dahsyat dan mengerikan itu ternyata dia punya dua sisi. Jadi kejadiannya sama. Ada gempa, ada sakit penyakit, ada wabah, ada musibah, ada pelbagai hal yang mengerikan, sama dialami oleh orang percaya dan orang yang menolak atau memberontak terhadap Allah. Tetapi yang dirasakan oleh dua pihak ini berbeda, ya. Bagi orang yang menolak, memberontak, yang menjadi penganiaya umat Allah, masa ini akan menjadi masa kesengsaraan.
Tetapi bagi setiap orang percaya, orang-orang yang setia berpegang pada perintah Tuhan, masa ini betapapun kejadiannya sama, dirasakan oleh mereka sesuatu yang penuh dengan sukacita. Nah, ini yang kelihatannya dituangkan di dalam kitab yang dikenal dengan kitab Wahyu. Ya. Jadi jemaat, jangan kita berduka cita apabila mengalami aniaya, dan juga kita jangan kaget kalau kita mengalami nanti ada peristiwa-peristiwa yang mengerikan, ada 3 rentetan malapetaka, ya. Ketika 7 materai dibuka, ketika 7 sangkakala ditiup, dan perikop yang kita baca adalah malapetaka terakhir. Ada 7 cawan yang dituangkan mendatangkan malapetaka dalam hidup manusia, dan keadaan yang penuh dengan malapetaka itu bagi setiap orang percaya itu adalah sumber sukacita. Nah, ini yang membuat saya lalu kemudian membuat judul dari ngulik Alkitab kita sekarang ini, bahwa malapetakanya sama, tetapi dia punya 2 sisi. Bagi orang-orang jahat, bagi orang-orang yang menolak Allah, bagi orang-orang yang menganiaya orang-orang percaya, dia adalah kesengsaraan yang dahsyat. Tapi bagi setiap orang setia, beriman, bersandar kepada Tuhan, itu sukacita yang sempurna. Sukacita yang sempurna. Nah, kita lihat di pasal 15 ya, Pak Pendeta. Lalu aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Lalu ayat 2, kemudian aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, patungnya dan bilangan namanya, sambil memegang kecapi Allah. Inikah yang tadi Pak Pendeta sampaikan, bahwa kalau 7 murka Allah itu berakhir, lalu kemudian bagaikan lautan kaca bercampur api, di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu, patungnya dan bilangan namanya, sambil memegang kecapi Allah. Ini apakah ini tanda bahwa sudah berakhirlah murka Allah itu? Jadi dengan malapetaka yang ketiga ini, cawan murka Allah, itu adalah akhir dari masa peralihan itu. Jadi ini adalah murka Allah yang terakhir. Nah, murka Allah yang terakhir ini bagi banyak orang yang jahat, yang fasik, akan menjadi kesengsaraan, malapetaka. Tetapi bagi setiap orang yang percaya, yang setia sampai akhirnya, dikatakan ini sumber sukacita, mereka menyanyi, ya. Jadi artinya kalau ada sesuatu yang dahsyat, ya, terjadi, cawan murka ditumpahkan, ya, ada malapetaka menimpa manusia, orang lain mengalami kesusahan, orang-orang percaya terluput. Dan itu menjadi sebuah sukacita. Nah, tadi Pak Pendeta sudah menyampaikan sedikit, lalu kemudian mereka bernyanyi begitu ya, karena berakhirlah malapetaka itu. Dan yang menarik nih, ada ayat 3 dan 4, menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba yang bunyinya. Nah, kita akan ulik itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, kakak. Jadi panggung nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam.
kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time. Sahabat YKB, Sobat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita mengulik Wahyu pasal 15 ayat 1-8, dua sisi malapetaka di masa peralihan. Kita memasuki segmen yang kedua bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Suta Prawira. Dan baru saja kita melewati segmen yang pertama. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini tentang mereka yang menyanyikan nyanyian Musa setelah malapetaka itu berakhir sambil memegang kecapi Allah mereka. Siapa mereka yang menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah, dan juga ada nyanyian anak domba yang bunyinya ada di ayat 3 dan ayat 4 itu Pak Pendeta. Ya. Jadi orang-orang yang menyanyi, bersukacita, bermain kecapi, dan menyanyikan nyanyian Musa dan anak domba adalah orang-orang yang menjadi pemenang. Dikatakan di ayat yang kedua, mereka itu adalah orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu. Mereka itu adalah orang-orang yang telah mengalahkan patungnya. Dan mereka itu orang-orang yang telah mengalahkan bilangan namanya. Jadi ada 3 simbol yang dibicarakan di ayat 2 ya. Ada Mengalahkan binatangnya, ya, patung, dan bilangan namanya. namanya. Jadi kalau kita membaca kitab Wahyu, ada simbol binatang yang begitu mengerikan, menakutkan ya, menunjuk pada kekuasaan yang begitu dahsyat. Lalu kemudian ada patung ya. Jadi di masa Domitianus itu sebagai alat pemersatu wilayah-wilayah jajahan Roma, Kekaisaran Roma itu menetapkan sebuah ritus penyembahan terhadap patung kaisar. Sebenarnya di satu sisi secara politis itu alat pemersatu. Apakah daerah jajahan itu takluk atau tidak kepada kaisar, maka dibuatlah patung kaisar di tiap-tiap daerah jajahan, dan setiap warga wajib ya, selain menyembah patung dewa dan ada ditambahkan patung kaisar. Nah, bagi setiap orang percaya bahwa kita tidak menyembah patung, tidak menyembah kaisar, kita hanya menyembah Allah. Dan kalau dikatakan mereka adalah orang yang telah mengalahkan patungnya, artinya mereka menjadi orang yang menang.
Mereka tidak takluk, tidak takut kepada tekanan penganiaya penguasa. Mereka juga tidak takut dan tidak menyerahkan diri pada ritus-ritus penyembahan berhala, dan mereka juga telah mengalahkan bilangan namanya itu, ya. Jadi bilangan namanya itu mau merujuk ke Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18, ya. Wahyu 13 ayat 18 itu mengatakan yang penting di sini ialah hikmat. Siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Ya. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Ya. Dan bilangannya itu adalah 666. Ya. Jadi Alkitab tidak mengatakan bilangan itu 666. Ya, tapi bilangan itu 666. Sebab beda ya, 666 dengan 666. Ya. Nah, jadi 666 itu adalah sebuah angka bilangan yang menuju pada seseorang, sebab dalam gematrikon, ya, dalam bahasa di masa lalu, ya, di bahasa Ibrani, tiap huruf itu ada bilangannya. Ya. Jadi bilangan 666 itu menuju pada Kaisar Nero, ya. Jadi orang-orang Ibrani kalau menyebut Kaisar Nero itu dengan lafal Ibrani itu jadi bukan Nero tapi Neron, ya, Kaisar Neron. Tapi kalau dalam lafal bahasa Latin Kaisar Nero. Oleh karena itu di masa-masa awal itu ada naskah-naskah yang mengatakan bilangan itu 616. Jadi ada naskah yang mengatakan bilangan itu 666 dan 616. Nah, banyak penafsir yang memberikan penjelasan mengapa muncul naskah yang 616, ya. Jadi 616 itu kemungkinan adalah pelafalan dalam bahasa Latin. Sebab dalam bahasa Latin pelafalannya bukan Neron tapi Nero, ya. Jadi kalau tidak ada huruf nun itu kurang 50. Sebab dalam gematrikon Ibrani itu nun itu N itu nilainya 50. Ya, res itu nilainya 200. Kalau wow itu nilainya 6. Ya. Lalu kof, ya, kaisar itu Q, ya, kaf itu 100. Samek itu 60 dan res itu 200. Jadi bilangan itu kalau diurutkan, ditambahkan, ya, angkanya 666. Tetapi kalau kita menemukan ada naskah lain yang angkanya 616, kemungkinan naskah itu adalah upaya memberikan penjelasan kepada orang-orang Kristen yang menggunakan bahasa Latin, ya. Sementara 666 itu orang-orang Kristen yang bahasa Ibraninya masih kental dalam hidup mereka. Nah, orang-orang yang bersukacita itu mereka telah menang, ya, terhadap penganiayaan, telah menang tidak menukarkan penyembahan terhadap Allah menjadi kepada kaisar. Dengan mempertaruhkan nyawanya, dan mereka itu menyanyikan nyanyian Musa, ya, nyanyian Musa itu di Keluaran pasal 15 itu. Kalau kita membaca di sana ada nyanyian yang dinyanyikan oleh Musa ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Lalu kemudian begitu tentara Firaun itu ditenggelamkan di laut, lalu nyanyian itu dinyanyikan. Jadi isinya kurang lebih ungkapan syukur kepada Allah yang sangat berkuasa, ya. Bisa membelah dan bisa menutup. Jadi air itu bisa menyelamatkan, tetapi juga bisa membinasakan, ya, membinasakan yang jahat, tetapi menyelamatkan yang baik. Nah, ini dua sisi dari malapetaka.
Nah, nyanyian Musa itu mau dikaitkan dengan nyanyian anak domba, ya. Jadi yang ada di dalam teks Wahyu 15 ayat 3 dan 4 itu adalah nyanyian anak domba, mau diparalelkan dengan nyanyian Musa. Seolah-olah mau mengatakan pada hakikatnya apa yang dialami oleh umat Allah di perjanjian lama sekarang dialami oleh umat Allah di perjanjian baru. Yang teraniaya, jangan takut bahwa Allah itu Allah yang berkuasa. Oleh karena itu kalau kita melihat di nyanyian anak domba ini dikatakan bahwa besar ajaib pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Jadi kekuasaan Allah yang mereka yakini. Dan yang kedua, Allah itu bukan hanya berkuasa tetapi adil dan benar. Jadi ketika Allah itu menyatakan satu penghukuman kepada manusia, Allah itu adil dan benar. Jadi orang benar tidak akan mendapatkan penghukuman itu. Tetapi orang yang jahat, walaupun peristiwa yang terjadi peristiwa yang sama. Malapetaka, sakit penyakit, atau bentuk-bentuk murka Allah yang dinyatakan dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, dikatakan Allah itu adalah Allah yang kudus. Ya. Dan yang keempat, dalam nyanyian anak domba ini, Allah itu adalah Allah yang berkuasa atas bangsa-bangsa. Jadi kalau engkau hari ini dianiaya oleh bangsa lain, oleh negara lain, oleh kekuatan lain yang begitu mengerikan, menakutkan, ingat bahwa Allah itu berkuasa atas bangsa-bangsa. Sebab pada waktunya, oleh karena penghakiman, oleh karena murka Tuhan, 3 rentetan malapetaka, mereka itu akan datang berduyun-duyun, ya, menyembah Allah. Apakah ini menjadi semacam nubuat? Sebab nanti pada satu masa kaisarnya menjadi Kristen. Semua penduduk menjadi Kristen, begitu kan? Berduyun-duyun menyembah dan memuliakan Allah. Ya. Menarik ini, Pak Pendeta ya. Kita lanjut di ayat selanjutnya ya, Pak Pendeta. Di ayat 5. Setelah itu aku melihat perikopnya menjadi 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Setelah itu aku melihat bait suci kemah kesaksian di surga terbuka. Ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci berpakaian linen yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh dengan murka Allah, yaitu Allah yang hidup selama-lamanya. Kemudian bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malaikat dari ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Ini bagian apa lagi? Baru saja ada nyanyian kemenangan, lalu kemudian seolah-olah ada tampil lagi tentang sebelum berakhirnya ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Ya, jadi 7 cawan, 7 malapetaka ini adalah rentetan malapetaka yang terakhir. Ya. Jadi perikop yang kita bahas bersama-sama adalah perikop mau menceritakan bahwa ketika murka Allah yang terakhir ini loh yang terjadi. Ya. Bahwa umat Allah akan bersyukur, bersukacita, tetapi lalu kemudian malapetaka itu akan diturunkan begitu dahsyat ya bagi umat manusia. Nah, di tengah-tengah malapetaka yang begitu dahsyat, ternyata orang-orang jahat itu mengalami penderitaan, orang-orang yang percaya, setia, bersandar kepada Tuhan mengalami sukacita yang berkelimpahan. Nah, lalu kemudian di pasal 16 dijelaskanlah apa yang dimaksud dengan malapetaka satu persatu ya, bagian-bagian yang akan yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa peralihan itu. Nah, jadi perikop ayat yang kita baca itu semacam pengantar ya, pengantar untuk memasuki malapetaka yang terakhir.
Jadi 3 rentetan. Ya. Yang pertama itu adalah ketika 7 meterai dibuka, Ya. yang kedua ketika 7 sangkakala ditiup, dan yang ketiga ketika 7 cawan malapetaka ditumpahkan. Ya, ya. Baik Pak Pendeta, kita akan lanjut di segmen ketiga untuk melihat bagaimana teks ini berbicara juga bagi kita di era sekarang, terlebih lagi dengan judul 2 sisi malapetaka di masa peralihan. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi pangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Hai kiddos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta Kidi Time. Sahabat YKB, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab di dalam teks Wahyu 15 ayat 1-8 dengan judul 2 sisi malapetaka di masa peralihan dengan narasumber Bapak Pendeta Suta Prawira, dan kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup ini. Baik, Pak Pendeta, teks ini mau bicara apa pada kita di era sekarang? Jadi sebenarnya kan malapetakanya kan sama ya. Jadi apa yang Tuhan buat bagi dunia ini sama. Ya. Kalau banjir, semua mengalami banjir. Kalau COVID, semua mengalami COVID. Ya. Nah, tetapi masalahnya bahwa bagi orang yang percaya dan bagi orang yang jahat, yang menolak, yang memberontak terhadap Allah, peristiwa yang sama itu punya makna yang berbeda. Nah, ini berarti berkaitan dengan cara pandang. Jadi peristiwanya sama, tetapi cara pandangnya berbeda. Ya, sama seperti kalau kita mengalami musibah begitu.
Ada orang yang mengatakan, aduh aku begitu malangnya, begitu Tuhan begitu jahat kepada aku, misalkan. Itu kan cara pandang. Lalu kemudian di sisi yang lain ada orang mengatakan, aku bersyukur ya bahwa tidak ada satu peristiwa yang terjadi yang Tuhan tidak punya rencana. Dia bersyukur. Walaupun mungkin dia kehilangan anaknya, kehilangan saudaranya. Tetapi bahwa satu peristiwa kehilangan itu bisa dimaknai secara berbeda. Ini yang dimaksud dengan dua sisi dari malapetaka. Tergantung dari cara pandang. Nah, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, mereka yakin dan percaya tidak ada satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia yang Tuhan tidak berencana. Kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, lalu kemudian kita ada dalam rengkuhan Tuhan, bukan berarti lalu kita tidak lagi mengalami bahaya. Kita tidak lagi mengalami sakit. Tetapi bahwa sakit penyakit, penderitaan tidak akan merengkuh ya, batin kita. Hidup kebersamaan kita dengan Tuhan tidak akan pernah bisa direnggut oleh apapun. Jadi di masa penderitaan tidak sedikit orang Kristen yang mati. Jadi bersukacita itu bukan berarti bahwa mereka tidak mati ya. Bahwa anti kebal maksudnya dari mana? Iya, bukan menjadi makhluk yang tidak tersentuh oleh api, tidak tersentuh oleh kuman. Dia bisa mati sama seperti orang mati tubuhnya. Tetapi bahwa batinnya ya hidup bergaul akrab dengan Tuhan, itu yang tidak akan bisa direnggut oleh kematian, tidak bisa direnggut oleh musibah, oleh wabah. Bukan karena kita kuat memegang Tuhan, tapi Tuhan yang begitu kuat memegang kita. Itu yang menjadi keyakinan Yohanes yang hendak disampaikan kepada jemaat di Asia Kecil. Jangan takut kamu dianiaya, jangan kamu takut kehilangan nyawa ya. Dan oleh karena itu lalu kemudian menegosiasikan iman ataupun menukar iman mereka ya. Nah, ini yang penguatan-penguatan seperti ini yang mau disampaikan dalam kitab Wahyu. Nah, oleh karena itu di dalam kehidupan kita, ayat ini bukan berarti bahwa kita sebagai orang percaya akan diluputkan dari pelbagai sakit penyakit, diluputkan dari pelbagai penderitaan. Enggak begitu ya. Malah petakannya sama. Akibatnya juga sama ya. Di masa Covid tidak sedikit orang-orang yang baik hati ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang mengabdi kepada masyarakat. Pada saat itu juga jadi banyak dokter-dokter yang baik yang meninggal karena itu ya, karena melakukan tugasnya. Tugasnya ya. Bukan berarti mereka tidak ya. Mereka adalah orang yang cinta kepada Tuhan, cinta kepada banyak orang. Kita mengalami COVID belum begitu berpengalaman ya, tapi mereka berani ada di garis depan dan mereka kena. Dan kita jangan mengatakan bahwa yang meninggal itu mereka tidak takut akan ya. Sebab malapetakannya sama, akibatnya bisa sama bagi semua orang, tapi cara pandang kita lain ya. Walaupun aku meninggal karena virus ini, aku tidak meninggal sia-sia sebab aku meninggal dan terinfeksi karena aku sedang berbuat baik. Dia tidak sia-sia, dia ada dalam sukacita. Nyawanya direnggut maut, tetapi batinnya dia ada dalam genggaman kasih setia Tuhan. Nah, bagian ini yang mau tidak mau menjadi penting bagi kita ya, sebab kita di masa kini sebagai orang percaya, tentu ketika mengalami krisis ekonomi kita juga akan mengalami krisis ya. Mungkin ada di antara kita yang terkena PHK. Ada di antara kita yang mungkin usahanya jadi kedodoran, ya, mau tidak mau mesti tutup ya. Di tengah krisis. Ini akan dialami oleh orang benar dan orang yang tidak benar. Tetapi bagi orang yang benar, orang yang setia, ia akan memaknai, ia tidak akan meninggalkan imannya, dan ia akan menjadikan
keadaan yang penuh dengan kesesakan itu sebagai peluang untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Nah, oleh karena itu bagi setiap orang yang mengalami aniaya ini adalah kesempatan memberitakan salib Kristus. Itu yang dikatakan oleh Paulus ya. Aku bersyukur sebab ketika aku lemah aku kuat. Aku bersyukur atas aniaya, penderitaan, sakit penyakit. Sebab dengan demikian salib Kristus diberitakan di dalam kehidupannya. Paulus sebagai seorang rasul tidak luput ya dari realitas kehidupan manusia yang rapuh oleh karena sakit penyakit. Ya. Yang juga rapuh oleh karena pertentangan, ya, kebencian, persengketaan, dan penganiayaan, dan ia tetap mensyukuri kehidupannya. Dan tadi Pak Pendeta menyampaikan di awal tadi ya tentang masa peralihan itu ya, sekarang dan yang akan datang. Kita memaknai hidup kita yang sekarang ini, tadi kan Pak Pendeta mengatakan ya, malapetaka itu dialami oleh siapa saja. Mau yang baik, mau yang jahat, mau yang tua, mau yang kecil. Kadang-kadang kita juga bingung dengan misalkan dia masih bayi tapi mengalami sakit yang sedemikian, kok bisa begitu ya. Nah, bagi mereka yang dengan itu semua tapi imannya tidak dapat kepada Allah itu tidak dapat direnggut oleh apapun juga, apakah itu juga bentuk bentuk kesediaan orang-orang beriman tahu betul bahwa hidup yang akan dijalani ini nggak berhenti di sekarang begitu. Ini hanya momen peralihan begitu. Betul. Untuk di masa ke depan yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan sorak-sorai. Bagaimana Pak Pendeta melihatnya? Ya, jadi artinya di masa peralihan itu kalau kita membaca istilah Yom Yahweh ya di Perjanjian Lama, masa yang bisa terjadi sekejap ya. Lalu kemudian atau bisa juga masa yang bisa berkepanjangan ya. Nah, tetapi entah itu terjadi sekejap atau berkepanjangan dalam kehidupan kita, yang menjadi keyakinan kita bahwa hidup itu bukan hanya saat ini saja, ada hidup yang akan datang. Nah, hidup yang akan datang itu hidup yang berbeda. Oleh karena itu dalam kitab Wahyu dibicarakan tentang langit baru dan bumi baru. Di mana di sana tidak ada laut ya. Jadi laut itu simbol kengerian, simbol malapetaka ya. Nah, sebab acap kali tentara Roma dari laut datang lalu menaklukkan ya. Atau mungkin para perompak datang dari laut ya. Laut itu simbol menakutkan. Atau ketika kita pergi berlayar tiba bergoncang sebuah kapal bisa hilang lenyap ya. Jadi banyak ketidakpastian. Nah, di masa yang akan datang itu tidak ada hal-hal yang mengecewakan. Tidak ada hal-hal yang membuat kita seperti direnggut ya, oleh malapetaka. Nah, Wahyu bercerita tentang masa sekarang dan masa yang akan datang, dan ada perbedaan. Nah, perbedaan itu terjadi karena di masa yang akan datang itu Allah memerintah selaku raja. Jadi itu yang disebut dengan Malkut Yahweh ya. Ketika Allah memerintah sebagai raja dan setiap umatnya itu patuh melakukan apa yang kehendak Tuhan, maka kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang penuh dengan keindahan, gilang gemilang. Jadi kalau di masa sekarang itu Allah sudah memerintah, tapi tidak semua orang. Ada yang menolak, ada yang melawan, tapi ada yang sudah merespon hidup dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu kerajaan Allah sudah datang, tetapi belum sempurna, ia terus sedang mendatangi kehidupan kita. Nah, akan ada kerajaan Allah yang sempurna, yang gilang gemilang ya, di mana langit baru dan bumi baru dinyatakan dalam kehidupan kita. Baik Pak Pendeta, bagi orang yang beriman itu pun melihat berbagai macam ketidakpastian, bahkan juga malapetaka bukan sesuatu yang dapat merenggut kekaripan relasinya bersama dengan Tuhan.
karena dia tahu betul siapa Tuhan yang memimpinnya, dan dia tahu betul bahwa hidup yang dijalani itu bukan berhenti hanya sampai di sini, bahwa kelak Tuhan yang sungguh-sungguh akan memerintah dan tidak akan ada lagi rasa sakit dan berbagai hal yang dapat merenggut diri kita. Dan itu bukan berarti kita itu seolah-olah mau mementingkan hidup yang akan datang. Ya, betul. Sebab Alkitab, khususnya Yohanes, mempunyai sebuah konsep bahwa hidup kekal itu di sini. Iya. Hidup oleh karena bersama dengan relasi yang bersama dengan Allah. Betul. Jadi ketika kita akrab, karib, hidup batin kita bergaul begitu erat dengan Tuhan, Yohanes mengatakan kekekalan. Kita sudah pindah dari alam maut ke alam hidup. Kapan? Sekarang ketika kita merespon apa yang Tuhan kehendaki. Luar biasa. Jadi justru ketika kita merasakan Allah itu bersama dengan kita, dia tidak pernah jauh dari kita ya. Hanya manusia saja yang up and down kayak lampu bisa naik turun. Tapi ketika kita merasakan dia sungguh-sungguh bersama dengan kita, ya kita sungguh-sungguh berbahagia. Kita pindah dari yang maut menjadi hidup dalam kekekalan. Baik Pak Pendeta Suta, terima kasih untuk kesediaan mengulik pada episode kali ini, dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Dan kita akan mengakhiri dalam doa. Bapak Pendeta Suta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang baik, kami mengucap syukur apabila pada saat ini kami bersama-sama beroleh berkat melalui firman yang kami gali, yang kami ulik bersama-sama, dan kami boleh mendapatkan pesan-pesan yang begitu penting di dalam kehidupan iman percaya kami. Biarlah ya Bapa, kami selalu punya cara pandang yang seturut dengan kehendak Tuhan terhadap pelbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak digoyahkan oleh pelbagai badai kehidupan, pencobaan, tantangan, dan beban berat. Dan sebaliknya, itu semua menjadi peluang bagi kami memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami dapat pada saat ini melalui ngulik Alkitab, boleh kami berlakukan di dalam kehidupan kami dengan penuh syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.